Jadi baik, selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan memperkenalkan nama saya Astuti Radekaka, NPM 22 14328 dari kelas A angkatan 2022. Teman saya Angelina Koletae, NPM 22 14337 dari kelas A angkatan 2022. Di sini kami akan menjelaskan tugas untuk memenuhi tugas akhir semester. Kali ini kita lagi ada di Petirtaan Watu Gede di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Di depannya sudah ada sekilas tentang Petirtaan Watu Gede. Jadi Petirtaan Watu Gede ini ditemukan oleh seorang arkeologi Belanda, ditemukan pada tahun 1925. Ini dia Petirtaan Watu Gede, beberapa sumber mata air dan petirtaan ini itu merupakan tempat pemandian raja dan para putri raja di zaman kerajaan Singosari di 1222 sampai 1292 Masehi. Kendedes pun disebut pernah mandi di Petirtaan Watu Gede karena di Malang itu terdapat bermacam candi tempat bersejarah yang banyak. Salah satunya ada Petirtaan Watu Gede yang terletak 200 meter sebelah timur stasiun kereta api Singosari. Untuk tempatnya juga itu sangat mudah ditemukan dan langsung aja kita turun ke Petirtaan Watu Gede. Kawasannya ini itu memiliki suasana yang teduh, kemudian indah. Suasananya ini itu benar-benar adem karena di sini ini itu banyak mata air yang membuat udara Petirtaan ini itu benar-benar sejuk dan juga asri. Kita sampai di Petirtaan Watu Gede, ada tempat buat kita duduk-duduk dan kemudian ada kursi-kursinya. Katanya dulu ini ada seorang raja atau putri-putri kerajaan Singosari, selesai mandi mereka itu menuju ke Candi Sumber Awan untuk beribadah sembayang. Sumber Awan berada di sebelah baratnya Petirtaannya ini itu jadi untuk sumber mata airnya berada di pinggir-pinggir petirtaannya. Sudah tidak keluar karena makan usia juga. Jadi untuk sumbernya ini sudah banyak yang tergerus tanah. Airnya keluar dari sini, pinggir-pinggirnya hanya sedikit yang jadi hanya cucuran air, tidak terlalu. Dan ini itu kita langsung di sumber mata airnya benar-benar jernih, hanya karena memang sekarang itu anginnya terlalu kencang, jadi agak banyak daun-daun yang berguguran di atas air sini. Misalnya daun ini dihilangkan, bisa lihat kalau airnya itu di sini benar-benar jernih. Dan kolamnya ini itu panjang sekitar 7 meter dengan lebar 3 meter. Jadi di kolam ini itu ada kecuran berbentuk di area yang berbentuk itu tidak lagi sempurna. Dan untuk area sumbernya itu memang sudah tidak terlalu sempurna karena termakan usia juga. Tapi sumbernya sampai sekarang itu ada di beberapa titik dan terus mengalir hingga sampai saat ini. Kita menuju ke pojok bawah pohon. Nah, ini untuk view-nya dari sini itu benar-benar terlihat tempatnya itu sejuk
Dan menurut juru kunci Petirtaan Watu Gede, Pak Muhammad Thoib, itu mengungkapkan para pengunjungnya yang datang ke sini itu tidak hanya dari Jawa Timur saja, tapi ada juga dari daerah lain, Jawa Tengah, Jogja, Bandung, Jakarta, dan lain-lain. Dan dulu itu pengunjung 1 bulan itu bisa sampai 1.000 orang jika pada saat kemerdekaannya. Dan ini ada cucuran airnya juga, dan di arcanya ini kepalanya sudah tidak ada, dan para pengunjung menurut Pak Thoib tidak dikenai biaya, jadi kita masuk di sini itu kita hanya isi buku tamu aja, dan ini itu cukup mudah. Dan di sini ada sumber mata airnya yang berbentuk bulat yang berada di bawah pohonnya ini, dan di bawah pohonnya ada payung-payungnya, seperti ada juga bangunan candi-candi ini yang terbuat dari batu andesit. Jadi Petirtaan Watu Gede ini dulunya tempat mandinya para raja-raja dan balikan Kendedes mandi itu di sini. Jadi tidak heran orang-orang itu banyak sekali para raja-raja dan Kendedes karena Petirtaan Watu Gede ini merupakan tempat pensucian diri Ratu Kendedes Singosari. Jadi pohon-pohon yang tumbuh di Petirtaan Watu Gede ini itu sudah banyak. Tapi ini sisanya juga bangunan Petirtaan masih terlihat banyak, dan dulu itu tempatnya biasa siaga dan benar-benar untuk mandinya para raja-raja dan ratu kerajaan Singosari pada zaman dahulu, dan sampai sekarang pun Petirtaan Watu Gede masih sangat dirawat, dan terlihat ada depannya juga yang dibakar di atasnya itu sebagai penghormatan juga. Dan sekitar tahun 1970-an itu sisa area yang tinggal beberapa sudah runtuh, akhirnya diambil dan diamankan di Museum Trowulan di Mojokerto sebagai digunain agar bungku-bungkuhannya ini tuh bisa menjadi sejarah dan juga bisa menjadi koleksi Museum Trowulan Mojokerto. Dan saat itu hanya tersisa satu area yang berbentuk Garuda di pojok timur di bawah pohon raksasa yang disebut warga sebagai pohon elo. Di bawahnya pohon tadi itu merupakan satu-satunya.